Selamat siang, nama saya Nanda Aplia Pramesti dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya. Proposal skripsi saya berjudul Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jakarta Utara. Nah, di sini topik yang saya bicarakan yaitu pengembangan objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari topik yang saya angkat, permasalahan yang terbelakangi dari topik tersebut yaitu pembangunan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan begitu, untuk mengoptimalkan dan meratakan pembangunan di Indonesia, maka pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah, kabupaten atau kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Penyerahan pengelolaan pemerintah dan pembangunan kepada daerah, kabupaten atau kota disertai dengan pemberian kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Nah, sumber pembiayaan tersebut salah satunya diperoleh dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sumber-sumber penting pendapatan asli daerah seperti hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan asli daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain dari hasil pajak dan hasil retribusi, salah satunya dalam peningkatan asli daerah yaitu salah satunya pariwisata. Dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut. Sumber-sumber penting pendapatan daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan asli daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain dari pendapatan hasil pajak, hasil retribusi, pendapatan pariwisata sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri sebenarnya untuk meningkatkan perolehan devisa. Pengembangan di sektor pariwisata hendaknya memperhatikan prinsip pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal. Pariwisata merupakan suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat, terutama masyarakat lokal yang tinggal di daerah Jakarta. Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri sebenarnya untuk meningkatkan perolehan devisa. Nah, pembangunan di sektor pariwisata hendaknya memperhatikan prinsip pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal. Nah, pariwisata merupakan suatu kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal ini didasari dengan kesibukan aktivitas masyarakat di perkotaan yang cukup padat. Masyarakat di kota Jakarta cenderung lebih memilih pariwisata alam seperti hutan mangrove, karena mayoritas masyarakat di Jakarta membutuhkan suasana yang berbeda dari suasana di kesehariannya. Dalam penelitian ini, saya merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam pengembangan objek wisata hutan mangrove dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan objek wisata tersebut. Dari permasalahan yang saya angkat dalam penelitian ini, saya menggunakan teori Setyaningsih tahun 2006, yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam pengembangan objek wisata hutan mangrove untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu faktor-faktornya pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata,
terus juga melakukan promosi dan pemasaran, dan yang terakhir meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan. Dan faktor-faktor pendukung dalam upaya pengembangan tersebut yaitu daya tarik, terus sarana dan prasarana, terus pengelolaan, akomodasi, dan sarana penghubung. Faktor penghambat yang akan terjadi dalam upaya pengembangan ini yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif, di mana mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji. Sasaran penelitian dalam penelitian ini saya akan mewawancarai Kepala Suku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Utara, karyawan pengelolaan wisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, serta masyarakat pengunjung di hutan mangrove Jakarta Utara. Fokus penelitian yang saya akan teliti yaitu fokus masalah mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta Utara dalam mengembangkan objek wisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk dengan indikator pengembangan objek wisata dan daya tarik hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Yang kedua itu pendidikan dan pelatihan, yang ketiga promosi dan pemasaran. Dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari objek wisata hutan mangrove dengan indikator faktor pendukungnya yaitu daya tarik, sarana dan prasarana, akomodasi, pengelolaan, serta sarana penghubung. Dan faktor penghambatnya yaitu faktor internal dan eksternal. Demikian penjelasan tentang proposal skripsi saya dengan judul Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jakarta Utara. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Pak. Yang satunya lagi siapa ya, Nanda? Bu Ulfa, Pak. Udah saya join kok. Kirim ID-nya. Kita ketemu lagi. Udah siap ya? Ketemu Selamat lagi. siang, Bu. Insya Allah. Selamat siang. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi semuanya. Sore, Pak. Mungkin langsung saja kita memberikan masukan kepada Nanda Aprilia Pramesti yang mengambil Iya, betul, Pak. judul proposal skripsinya tentang pengembangan ekowisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jakarta Utara. Betul ya? Iya, betul, Pak. Oke. Mungkin langsung saja Bu Ulfa. Sudah siap masukannya? Ya, oke Pak. Terima kasih banyak Pak Ode dan Nanda. Terima kasih atas waktunya. Iya, Bu. Ya, ada 3 catatan sih dari saya. Yang pertama adalah fokus dari penelitian kamu. Ketika saya membaca proposal kamu, saya agak sedikit bingung gitu ya, kayak hilang arah. Ini sebenarnya penelitiannya fokusnya di pembangunan daerah atau di manajemen keuangan daerah? Lebih ke manajemen keuangan daerah, Bu, tapi lewat pengembangan ekowisata gitu, Bu. Ya. Pemasukan pendapatan daerah gitu. Ya, tapi kamu maunya ke manajemen keuangan daerahnya kan, bukan pembangunan daerah dari ekowisata kan? Lebih ke pembangunan sih, maaf Bu. Jadi pembangunan itu dapat menghasilkan si pendapatan daerahnya itu, maaf Bu. Gitu. Oke. Berarti nanti yang akan kamu juga akan membahas tentang pembangunan daerahnya. Iya. Yang apa namanya? Yang dipengaruhi oleh pendapatan daerah dari ekowisata itu, gitu kan? Iya, betul. Iya, sebetulnya. Oke. Berarti kalau seperti itu, saya belum melihat itu di rumusan masalah. Nanti tolong Pak Ode atau Nanda koreksi jika saya salah.
Karena di rumusan masalah, saya hanya melihat apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengembangkan potensi dan kemudian faktor pendorong dan penghambatnya apa gitu kan. Nah, kalau misalkan penelitian kamu fokusnya nanti juga ke pembangunan daerahnya, saya belum bisa melihat bahwa rumusan masalah ini dapat menjawab fokus itu gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan memang mau ke tadi fokusnya ke pembangunan daerah, nanti di bab 2 bab 2 itu landasan teori gitu ya, kajian pustaka. Itu juga dimasukkan terkait dengan teori-teori pembangunan. Nah, karena ini adalah nah, berarti kan teori pembangunan yang saya nggak tahu nanti silakan kamu pakai teori-teori pembangunan yang apa, atau kayak yang environmentalis atau yang seperti apa gitu ya, yang cocok untuk menjadi analisisnya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Ya. Nah, kamu kan pakai studi kasus ya, kualitatif studi kasus. Iya. Ya kan? Nah, iya betul Bu. Sedikit tambahan saja, walaupun di latar belakang kamu sudah mention atau sudah menuliskan singkat tentang bahwa Jakarta ini adalah satu-satunya daerah yang punya ekowisata mangrove gitu ya, kalau tidak salah. Iya betul Bu. Iya ya, betul. Gitu kan. Nah, di dalam metodologi penelitian studi kasus itu ada salah satu buku yang dia menuliskan tentang seleksi kasus. Jadi nanti ada penjelasan case selection atau seleksi kasus. Jadi itu adalah penjelasan tentang alasan atau rasionalisasi kamu memilih kasus ekowisata mangrove di Jakarta ini untuk penelitian itu apa. Jadi bisa jadi keunikannya apa, kemudian nilai tambahnya apa, sehingga menurut kamu kasus di Jakarta ini menarik dan penting untuk diangkat. Nah, itu nanti diceritain di bagian seleksi kasus. Tuh. Nanti coba nanti saya informasikan bukunya itu apa yang ada membahas tentang seleksi kasus di dalam studi kasus. Jadi dia ada subjudul sendiri tentang seleksi kasus. Walaupun di latar belakang sudah kamu sebutkan ya, ada salah satunya misalkan kayak Jakarta adalah satu-satunya ya kalau nggak salah satu-satunya yang punya ekowisata mangrove, gitu kan. Iya betul. Sebaiknya di metodologi penelitian itu di seleksi kasus itu juga disebutkan, dan kemudian ada poin-poin lain lagi, misalkan ternyata memang pendapatannya dari ekowisata itu sangat besar atau seperti apa gitu. Nah, itu yang nanti akan menguatkan kasus kamu gitu. Kemudian yang ketiga, problematisasi dari penelitian ini. Jadi kan saya tuh baca di latar belakang itu sepertinya berjalan fine-fine aja gitu ya. Iya, positif gitu tulisannya di latar belakang itu. Kemudian juga ada tabel terkait dengan pendapatan daerah dari hutan mangrove. Dari hutan mangrove itu juga positif gitu kan. Nah, jadi problematisasinya tuh apa? Jadi permasalahan yang mau kamu munculkan itu apa? Gitu. Itu yang masih belum muncul di proposalnya gitu. Di dalam latar belakangnya, Bu? Iya, di dalam latar belakang. Itu aja sih dari saya. 3 poin itu aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Monggo silakan Pak Ode, kembali ke Pak Ode. Terima kasih Bu masukannya. Ya. Oke, terima kasih Bu sudah memberikan masukan kepada Nanda. Nanda dicatat, diingat ya? Iya Pak, sudah. Oke, tadi itu 3 poin dari Bu Ulfa. Kalau dari saya cuma pengen tanya, apakah dalam riset kamu ini kamu hanya melihat ekowisata hutan mangrove ini
dari perspektif ekonomi aja. Kamu melihat dari perspektif lingkungan juga nggak? Artinya tidak Iya. hanya sekedar mendatangkan manfaat ekonomis, tapi juga mungkin memperbaiki kualitas lingkungan, terutama yang ada di pesisir Jakarta Utara. Ini kan daerah pesisir kan? Iya, betul. Tinjauan itu kamu tampilkan nggak? Dan ada di mana? Dalam latar belakang sih saya jelaskan sih Pak, kalau misalkan hutan mangrove itu juga manfaatnya selain dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari wisata, itu juga dapat menjadi ruang terbuka hijau di perkotaannya itu Jakarta gitu. Iya, Jadi maksud saya nanti jangan hanya di latar belakang, tapi kalau bisa di hasil akhir dari riset kamu juga harus melihat itu ya. Jadi oh iya Pak. Jadi dari dua sisi kita tidak hanya melihatnya sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat ekonomis aja, tapi juga ada perbaikan kualitas lingkungan di situ. Oh iya. Dan ini kan dikelola oleh Pemda ya, benar nggak? Iya, sama juga swasta Pak. Pihak swasta juga, dikelola dari pihak swasta juga. Nah, kamu melihat ada partisipasi dari penduduk sekitar nggak dalam ekowisata ini? Dan bentuknya seperti apa? Apakah mereka hanya sekedar berjualan atau seperti apa? Saya belum pernah ke hutan mangrove. Kalau dari yang saya baca, kalau misalkan di wisata hutan mangrove itu juga memberikan kontribusi masyarakat untuk menanam pohon bakau, bibit-bibit pohon bakaunya itu Pak. Jadi tidak hanya pohon-pohon lama, jadi akan menumbuhkan pohon-pohon baru yang bisa memperkuat si pohon baru itu dalam si alam, lingkungan alam kayak gitu sih Pak. Iya, maksud saya gitu. Jadi tadi kan ditanyakan tentang fokus kamu ke pembangunan ya tadi ya. Ujungnya kan ke pembangunan kan. Nah, pembangunan Iya, itu kan harus mendatangkan manfaat juga, terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar. Ya, jadi poin saya adalah kamu nanti melihat dua hal itu, perbaikan kualitas lingkungan dan juga perbaikan taraf hidup penduduk yang ada di sekitar kawasan ekowisata itu. Walaupun mungkin tidak signifikan, tapi nanti di hasil penelitian kamu kalau bisa nanti ditambahkan kalau ada temuan ya, dan harus kalau bisa ada temuan. Jadi kamu harus melihatnya komprehensif. Walaupun judul kamu memang lebih mengcapture atau melihat dari perspektif manfaat ekonomisnya, tapi tidak menutup kemungkinan kamu harus juga melihat dari sisi perbaikan kualitas lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat ya. Iya, betul Pak. Kemudian di halaman 5 di tabel jumlah pengunjung objek wisata. Nah, di situ sumbernya harus tetap dicantumin ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jakarta. Itu data tahun berapa berarti? Oh iya Pak. Berarti data tahun 2020 atau 2019? 2019 Pak. Nah, berarti harus cantumin dalam kurung 2019. Iya, baik. Nah, kemudian sama seperti salah satu peserta yang sebelumnya, si Septi, di tabel penelitian terdahulu, iya. Di akhir tabel itu kamu harus tetap memberikan statement atau narasi tentang keunikan proposal kamu, riset kamu itu apa, perbedaannya apa. Oke, narasi. Ya, jadi setelah tabel itu tetap harus buat narasi. Nah, terus untuk lokasinya, ini kan kamu menulis pendapatan asli daerah di Jakarta Utara. Iya Pak, betul. Kawasan hutan mangrove itu dia hanya menjangkau Jakarta Utara ya? Atau hanya masuk di wilayah administratif Jakarta Utara? Jakarta Utara, Pak. Di Jakarta Utara, Pluit. Lebih tepatnya Pluit. Pluit itu bukan Jakarta Barat ya? Bukan, Pak. Jakarta Utara masuknya. Yakin? Yakin, Pak. Oh iya. Nanti dicek lagi ya, khawatirnya dia udah masuk Jakarta Barat. Oh, baik, Pak. Iya, di-recheck. Ya, mumpung masih proposal kan. Nanti kamu lihat juga
kira-kira nanti hasilnya itu misalnya manfaat dari kawasan ekowisata itu dalam apa ya, dalam penerimaan di level provinsi itu cukup besar atau tidak? Kamu udah punya data itu nggak kira-kira? Jadi tidak hanya di Jakarta Utara nih, dari perspektif kita lihat dari sudut pandang level Pemda DKI Jakarta, sudah berapa persen gitu? Artinya porsinya besar nggak gitu? Oh, dari pendapatannya itu sendiri, Pak? Untuk wilayah DKI Jakarta tapi bukan hanya Jakarta Utara. Kalau untuk itu sih saya belum menemukannya, Pak. Jadi saya baru lebih terperinci dari Provinsi DKI Jakarta, jadi belum terinci banget kayak Jakarta Utara, Jakarta Timurnya sih, Pak. Gitu. Enggak, jadi kamu hanya perlu lihat aja dalam konteks penerimaan dari bidang pariwisata untuk kawasan ekowisata itu dia menyumbang kira-kira berapa persen. Itu aja hanya untuk sebagai data tambahan di latar belakang misalnya. Iya, Pak. Kalau untuk itu emang saya belum menemukan, tapi nanti saya akan cari untuk jadi informasi. Kamu perlu melihatnya dari perspektif yang lebih luas gitu. Jadi tidak hanya dari daerah Jakarta Utara aja, tapi juga kalau di capture dari ranahnya Pemda DKI, apakah kawasan ekowisata hutan mangrove itu memberikan manfaat yang cukup besar atau tidak. Tapi itu kemungkinan nanti setelah kamu riset di lapangan, kamu lihat porsinya ya. Iya. Terus kamu udah observasi awal belum? Udah turun lapangan belum? Belum, Pak, untuk itu. Karena kan waktu itu juga mau turun ke lapangan, tapi kan ada kendala karena COVID ini, jadi belum sempat, Pak. Berarti kamu mengandalkan literatur aja ini? Iya, betul. Literaturnya berita atau apa? Artikel? Informasi berita, iya, Pak. Kamu lihat juga video ya di YouTube? Iya. Jadi sumbernya kalau bisa lihat juga di YouTube seperti apa. Jadi nggak hanya artikel online aja, ya? Iya. Kemudian di sasaran penelitian, di informan penelitian halaman 31. Halaman 31. Bentar ya, Pak. Iya, kenapa, Pak? Ya. Itu ada nama informan kan? Iya. Sebenarnya tabelnya nama informan, terus jabatan atau status. Oh, gitu ya, Pak. Itu kan tapi jabatan kan belum tahu atau status. Kalau nama kan nama orang itu. Jabatan atau status. Iya. Terus dari pihak juga ini kan hanya masyarakat pengunjung ya. Informannya juga kalau bisa masyarakat di sekitar situ. Bisa nggak? Tambahin nanti ya. Coba nanti saya usahakan ya, Pak. Di situ kan masih ada pemukiman kan yang terdekat di situ ada kan? Masih. Nah, mereka juga kan pasti terdampak gitu, terkena imbas baik itu positif atau negatif. Nah, itu perlu juga dijadikan informan. Jadi kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang pengunjung, sudut pandang masyarakat yang terkena imbas dari adanya kawasan ekowisata itu, kemudian dari perspektif pemerintah daerah, baik itu yang provinsi maupun yang Jakarta Utara. Ya, jadi kamu melihat masalah ini harus mengcapture semua sudut pandang informan. Iya. Oke. Kapan kamu harus berhenti melakukan penelitian? Kamu tahu nggak kapan? Ketika apa? Kurang tahu, Pak, saya. Lah, gimana? Nanti kamu nyari data terus nggak berhenti-berhenti. Kapan kamu harus berhenti mencari data?
Ketika rumusan masalah saya udah terpecahkan gitu Pak dari hasil penelitian saya. Itu sih kalau menurut saya sih Pak. Kurang lagi, masih kurang apa? Udah benar tapi masih kurang. Ketika sama ketika dari apa namanya masyarakat mengalami dampak dari informasi yang didapat. Ketika data yang diberikan oleh para informan itu sudah cenderung real relatif gitu. sama, itu kamu harus Ya. berhenti, ya, karena data yang kamu cari udah ditemukan. Iya, Nah, nanti untuk kasus-kasus yang berbeda ya kamu tampilkan juga dalam pembahasan kamu. Iya, baik Pak. Ya, jadi perlu dilihat dari beberapa sudut pandang saran saya. Walaupun memang fokus skripsi kamu ini adalah melihat manfaat ekonomisnya untuk pendapatan daerah, tapi jangan meniadakan aspek lain ya. Misalnya aspek lingkungan dan juga partisipasi masyarakat di sekitar. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Nah, dan di masa yang seperti ini kamu harus cari cara bagaimana supaya mendapatkan data. Ngerti ya? Iya benar Pak. Benar kan? Karena hampir semua juga pasti mengalami hal yang sama. Jadi saran saya kamu lihat video di YouTube, berita online, kemudian carilah mungkin kontak orang-orang pengelola yang di sana yang kamu mungkin bisa hubungi secara online, tidak harus datang misalnya. Langsung iya Pak. Kalau untuk melihat gambaran wilayahnya, misalnya kamu, ya lihat aja Google Map misalnya. Di capture dari situ misalnya, bukan untuk tinjauan umum di profil misalnya, kawasan ekowisata. Ya, jadi itu, kamu harus menyusun strategi gimana pengambilan datanya di masa seperti ini. Dosen pembimbingnya siapa? Pak Hendra juga, Pak. Oh, Pak Hendra. Oke, nanti banyak diskusi sama Pak Hendra. Jadi, masukan dari kami didiskusikan ke Pak Hendra, nanti kamu revisi, terus dikonsultasikan kembali ke penguji ya. Oh, dari hasil yang saya udah revisi sama Pak Hendra itu ya, Pak? Karena kan kemungkinan kita ketemu lagi nanti di sidang akhir kan. Insya Allah. Ya, jadi yang kita diskusikan ini nanti kamu diskusikan lagi sama Pak Hendra, bisa diterima ataupun bisa juga tidak diterima. Ya, itulah fungsinya diskusi nanti. Kamu ke pembimbing seperti apa. Oke, mungkin itu saja. Maaf Pak, boleh minta untuk di-capture dulu ya Pak? Soalnya buat laporan ke Pak Hendra. Siap. Bu. Ya, bentar ya, Bu. Ya. Ini gimana caranya? Kalau enggak difoto aja pakai HP. Ibu, Bu, saya juga mau numpang buat di-capture ya, Bu. Astaga, ternyata berdua. Ya, Pak. Soalnya di rumah saya lagi nggak bisa untuk fokus, jadi saya numpang di rumah saya deh, Pak. Kalian berbagi jaringan ya? Iya, betul. Bahaya. Bentar, Pak. Tapi itu namanya Nanda loh, Nanda Aprilia. Iya, lewat email saya. Nggak apa-apa, yang penting foto. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah. Nanti diedit aja. Ya. Makasih ya Pak, Bu. Makasih ya Pak, Ya. Bu, atas Sama-sama. waktunya. Selamat siang. Oke, mungkin kita bisa akhiri ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan dikerjakan revisinya ya, Nanda ya. Iya Pak, Bu, makasih. Oke.